Alhamdulillah pada malam ni kita membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana meraihkan mempelai dua pengantin serta keluarga daripada dua buah pengantin ni, iaitu Tuan Haji Syamsul juga besarnya dan pengantin Ustaz Ismail dan Ustazah Mardiah. Alhamdulillah telah disempurnakan ijab kabul semalam, dan pagi tadi pun dah, semalam pun kita dapat makan, hari ni pun kita dapat makan, malam ni setengah je dapat makan. Okay, jadi saya mau minta hari ni Habib pula lah untuk sedikitlah tausiah, kurang ni 10 minit untuk mengantin ni. Ya, kita nak tahu juga ya orang sesepuh kita dari keluarga Sayyidina Rasulullah SAW, kisah-kisah perjalanan salafus salih min ahli baitin Nabi SAW wa ghairihim, ya, yang Habib-Habib telah melalui mendapat cerita-cerita banyak. Saya dapat cerita dari Habib-Habib ni tentang ulama-ulama dan juga Habib-Habib yang zaman dahulu, menjadi mudah-mudahan jadi ibrah bagi diri saya dan dapat kita sampaikan sama. Kita minta oleh Fadil Habib Hamid bin Umar Maula Dawilah rahimahullah ta'ala daripada Kota Malang, Indonesia, untuk menyampaikan sedikit tausiah sebagai bekal bagi pengantin dan juga kita semua. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah, adara ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimani wa dawaman kullah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, dari tadi pagi kita saksikan bersama mulai kemarin, hari Jumat kemarin, acara pernikahan Inal Walad Sabasman nama Aifai ya, alhamdulillah. Tadi pagi diadakan resepsi dan malam ini ditutup dengan pembacaan maulid. Acara yang sungguh-sungguh sangat membahagiakan Rasul SAW, yang mana pernikahan itu adalah sunnah Rasul SAW. Sekarang saudara kita ini yang kemarin dia kalau sholat mendapat 1 rakaat, kalau dia sholat berjamaah dia dapat 27 rakaat. Tapi ini hari dia sholat 1 rakaat mendapat pahala 10 rakaat, karena dia sudah mempunyai pendamping istri. Ada kelainan. Jadi kalau ada yang masih duda di sini ini, cepat-cepat untuk menambah pahala sholat tadi itu. Jadi jangan ditinggalkan sia-sia pahala ini. Orang-orang soleh itu dia pandai menghitung. Menghitung apa? Menghitung pahala. Di dalam sholat saja, di dalam sholat itu 4 rakaat itu ada titik-titik tertentu yang mana orang-orang soleh itu selalu diperhatikan betul, sehingga pahalanya itu ada kelebihan. Seperti contoh satu, sewaktu kita membacakan at-tahiyat, waktu sampai di asyhadu an la ilaha illallah kan diangkat. Illallah ini mata kita lihat pada jari-jari yang mengangkat. Illallah. Kita apa dilihat, tengok nih tangan ini tadi yang menunjukkan ini. Ini menambah suatu pahala. Jadi beberapa pahala yang kita tidak tahu orang-orang soleh. Makanya orang-orang soleh itu kalau sholat dia itu pahalanya lebih dari kita. Oh, maka bagaimana caranya? Belajar ilmu. Di sini ada pengajian hari Rabu sama hari Sabtu. Jangan tinggalkan. Sebab amal kita ini semua tidak akan diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah, ya, kalau kita tidak ada ilmu. Bagaimana akan sholat? Sholat kita ambil wudu,
Wudhu bagaimana caranya? Satu persatu dari urutan, dari sunnah, dari mulai membasuh tangan sampai kaki. Nah ini kalau tidak belajar, dari mana kita bisa? Caranya bagaimana? Belajar, mengaji. Mengaji tidak harus anak-anak kecil macam budak-budak ini, bukan. Orang tua pun. Hadis Rasul, tuntutlah ilmu dari mulai lahir sampai kau meninggal nanti. Kau di liang lahat. Tuntut ilmu. Jangan malu. Nanti kalau duduk di sini ada orang tua umur 60, di sebelahnya anak budak umur 10, malu. Tak usah malu. Ilmu cari terus. Dan ilmu tidak ada habisnya. Bertambah kita menggali ilmu, bertambah kita ini merasa kurang, merasa tidak mengerti. Sudah baca kitab ini, tapi merasa seperti haus, seperti kekurangan. Nah, di sini fadilah daripada ilmu itu banyak sekali. Jadi kepada anak-anak khususnya, anak-anak ini harus ada dorongan dari orang tua. Bagaimana caranya anak-anak ini? Sebab cara pemikirannya mesti bersih. Dia supaya banyak menghafalkan hadis-hadis, Al-Quran, kalamullah ya. Itu caranya bagaimana? Harus ada dorongan dari orang tua. Ya, terus nanti di luar diperhatikan bersama siapa dia berkawan. Perhatikan. Jangan kita lempar keluar, kita biarkan dia mengaji, kita harus tahu siapa anak itu. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah daripada pengarang Maulid Simtul Turan. Itu tinggal di Mekah dia. Tinggal di Mekah waktu itu, di zamannya. Beliau sebagai mufti. Habib Muhammad ini takut kalau anaknya ini akidahnya tidak benar nanti. Ya, jadi tidak boleh main-main di luar. Disuruh main di dalam, main bola, main di dalam rumah. Di halaman rumah. Tak boleh dia ke Masjidil Haram, jangan. Mau ke Masjidil Haram tidak boleh. Kalau mau ke Masjidil Haram, ayahnya bawa, dituntun. Mari kita sholat Jumat, mari kita dengan ayahnya. Dipegang baik-baik, diperhatikan satu persatu. Siapa? Nanti kalau keluar dia ini berkawan dengan siapa? Sebab zaman itu zaman dahulu. Apalagi zaman sekarang. Di zaman sekarang ini anak kita keluar, kalau kita tidak tahu, hilang. Insya Allah kalau selama masih ada di lingkungan Al-Genrami ini, insya Allah iman kita, akidah kita akan selamat. Jadi bagaimana? Jangan sampai keluar dia tengok. Dia main dengan siapa? Nanti kalau dia sudah terpengaruh dengan teman, orang tuanya kalah. Dia lebih banyak mendengarkan teman daripada ayah ibunya. Nak, kau begini nak. Nak mau. Dia bilang iya, tapi dia tak turuti. Dia menjauh. Lari dari orang tuanya. Orang tuanya menangis. Bagaimana? Ini di Indonesia yang kejadian sama saya. Seorang ayah datang sama saya, dia bilang, Habib Hamid, saya punya anak ini sekarang sudah masuk Syiah. Tolong diselamatkan. Masih kembalikan dia pada akidah orang tua-tuanya. Anak bilang, coba. Anak bilang, kenapa inti dulu biarkan anak inti berkawan dengan segala orang? Ya, mau bilang apa katanya? Akhirnya itu anak, kebetulan saya kenal baik, saya panggil, saya bawa ke rumah. Saya ajak omong-omong, pintar menjawab dia. Begini. Jadi, katanya sahabat itu begini, tidak benar. Setelah Rasulullah meninggal dunia, sahabat semuanya kafir, cuma ada beberapa orang saja yang selamat. Hasya wa kalla, bagaimana sahabat? Kalau umpama sahabat itu cumanya tidak benar, agama Islam tidak sampai di tempat kita ini sekarang. Yang meneruskan Rasulullah SAW meninggal, yang meneruskan itu para sahabat tabi'in, terus ke bawah sampai. Jadi selamatkan anak-anak kita, akidah kita, jagalah sunnah Rasul SAW. Sunnah Rasul dengan, jangan kita ini begini ya, apalagi yang sudah ada umur ya. Perhatikan, sholat wajib 5 waktu, kalau sudah ada umur ditambah sunnah-sunnah, Qobliyah, Ba'diyah,
Ya, subuh qobliyah, ba'diyah terus, asar qobliyah 4 rakaat, ba'dal maghrib, ba'dal isya itu dipakai semua. Dan usahakan untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah akan menutupi kehilafan kita. Begini, kita sholat. Di dalam sholat 5 waktu itu, tidak mungkin kalau bagi kita ini ya, saya juga begitu. Kita khusyuk, tumaknina selama mulai takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kita punya pikiran tidak keluar ke sana, nah, pasti keluar. Tapi terkontrol. Tapi kalau orang-orang soleh tidak. Orang soleh itu kalau mau macam umpamanya cincinnya ini tidak bisa keluar, ini cincin yang dia pakai tak bisa keluar. Kalau mau dikeluarkan nanti harus diputus tangannya. Dia bilang putus tangan saya waktu saya sholat. Tak terasa dia. Musuh menghadap ke Allah itu. Ini orang-orang soleh. Kita tidak. Kadang-kadang keluar. Caranya bagaimana? Sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu, dengan sholat berjamaah, mungkin, ini begini. Amalan digabungkan nanti. Mungkin waktu detik sekian ini kita hilaf, tapi di sebelah kita ini musuh dia. Konsentrasi. Nah, ini nanti semuanya dinilai menjadi satu nilai. Kita ikut dengan orang-orang yang baik tadi. Jadi usahakan sholat berjamaah 5 waktu sehingga untuk menjaga keimanan. Itu nomor 1. Nomor 2, saya memberikan satu ijazah sedikit ya. Tapi ijazah ini insya Allah kalau diamalkan, kita tidak akan bermaksiat. Caranya bagaimana? Kalau kita minum air, saya kasih contoh lagi. Ini air ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita telan, kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Itu 3 kali. 3 kali minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Selama air itu ada di perut kita, kita akan dilindungi, dijauhkan untuk berbuat maksiat. Segala macam maksiat. Kita akan bermaksiat, kita akan bermaksiat, tapi air tadi mempengaruhi bagaimana caranya supaya kita ini selamat daripada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baca, dan setelah sholat Assalamualaikum, baca surat Al-Fatihah 1 nafas. Telan. Ini nanti di akhir umur kita menggampangkan kita meninggal dengan husnul khotimah. Supaya gampang, karena apa? Dengan barokah surat Al-Fatihah kita baca setiap ada sholat dengan 1 nafas, waladhdallin. Cepat, tapi jangan dikeluarkan. Ditelan, baru baca yang seperti biasa kita dengarkan di sini, kita lakukan. Ini semuanya amalan di sini, semuanya bagus semuanya. Habib merasa menyesal kalau umpamanya datang Malaysia terus menginap di tempat lain. Ya Allah, ketinggalan sholat subuh berjamaah sini, apa yang dibaca, talqinnya semuanya ada, semua bagus semua. Sekian saya kira cukup waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita terima ijazah, kabul ijazah. InsyaAllah kita terima ijazah Abdul Habib. Kita bacaan Bismillah, Alhamdulillah, sambil minum air dan juga baca Fatihah dengan 1 nafas lepas sembahyang. InsyaAllah, amin. Kita terima ijazah ya. Alhamdulillah, nasihat yang baik daripada Fadlul Habib tadi tentang orang bujang bila kahwin 10. Tapi kalau kahwin 2 dapat 20 Habib. Kalau 2, 20 lah. Kalau 1 10, 2 20. Wah, kalau 4 40. Kali 27 luar biasa Pak Zin. Jadi yang benarnya tuan-tuan, itulah maknanya. Ya, Allah Taala memerhatikan amalan kita. Kalau orang bujang lain, ya, orang berkahwin lain. Sebab orang berkahwin ni bila dia berkahwin, syaitan menangis, ya, Beb? Syaitan menangis. Syaitan tak ada jalan untuk mengajak orang tu pada maksiat daripada segi kehormatan antara lelaki dan perempuan. Alhamdulillah, kita doakan pengantin kita ni dengan isterinya
Ni Ustaz Ismail ni 10 tahun dulu masa saya pergi Mesir. Berjalan masjid Azhar, duduk tu Ustaz Nasuha punya ada dia. Semalam Haji Wan tunjuk gambar. Masa tu umur 23 ke lebih, kurang 20 lebih lah. Sekarang dah 30 lebih. Alhamdulillah ketemu semula. Dengan berkah ziarah ke Mesir tu, dengan berkah ziarah Sayyidina Hussein, makam-makam Imam Syafi'i. Alhamdulillah dapat balik. Jadi menantu adik saya tu, Beb. Haji Syamsul tu adik saya tu, Beb. Saya anggap dia adik saya lah. Kerana dia, apa saya suruh pun dia taat, Beb. Dulu dia kerja, saya kena berhenti. Khidmat jenam, berhenti dia, Beb. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anaknya pun saya yang mula, Beb. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan urusan kahwin tadi saya yang susul juga. Gini. Alhamdulillah. Menantu untung kau dapat apa? Bapak mentua tu lah. Itu kalau Abang Ali pasal kata itu malaikat tu. Ya, Beb? Biar tak? Kalau Abang Ali pasal kata itu siap-siap malaikat tau kat jenderam ni. Cuma tak ada sayap je. Kalau ada sayap dah lama terbang dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan besan dengan besan, menantu dengan bapak mentua, begitu juga apa isterinya Ustazah Mardiah, dengan apa besannya dengan bapak mentuanya, ibu. Dan sebab bila kita berkahwin ni, kita dah ada 2 bapa 2 mak, Beb. Dulu kita bujang 1 bapa 1 mak berkandung. Tapi bila kahwin dah 2 dah. Ayah dan ibu, ayah mentua, bapa mentua. Dan saya dulu masa ngaji dengan Tuan Yashim Masalah Qabra, guru saya, jangan panggil mak bapak kita orang tua. Tak boleh. Kadang-kadang bila kita sudah berkahwin, Beb, duduk dengan mentua kita, kena ayah kita datang. Siapa datang tu? Orang tua. Apalah orang tua? Itu ayah saya tu. Dengan sebut orang tua. Memang dia tua, tapi jangan disebut orang tua. Itu adab. Ayah tetap ayah. Kalau orang lain yang kita tak kenal orang tua, kita sebutlah orang tua. Itu Tuan Yashim Bantang besar je. Siapa datang tu? Orang tua saya. Mana orang tua? Ibu bapa saya. Itu adab dengan ibu bapa. Selama kita masih lagi, Beb, walaupun dah kahwin, taat pada mak bapak, selagi itu rumah tu diberkati. Yang kedua saya nasihatkan, yang kedua ibarat kata Habib ni, kita kena tengok orang soleh. Orang soleh ni suka memerhati. Tadi at-tahiyatu illallah diangkat. Pandang mata supaya apa dalam hatinya mentauhidkan Allah. Orang soleh perhati. Ini yang selalu saya sebut tu. Hendaklah orang muda yang berkahwin banyak bercampur orang-orang soleh. Apalagi orang-orang soleh yang tua-tua, yang dah leluhur, sesepuh, umurnya sudah lanjut. Karena orang tua-tua yang soleh yang lanjut ni, dia pemerhatian tu luar biasa. Dia bukan hanya pandang dengan zahir, dia pandang zahir dan batin. Ibarat Habib kata dia. Ini kita yang apa lagi yang berumur yang dulu mungkin lalai. Banyak disuruh kita pun memerhatikan amal-amal soleh kita. Macam sembahyang jemaah tadi, wirid-wirid. Dan lingkungan. Saya memang tak lepaskan anak saya. Jauh, kawan dia pun saya pilih. Itu betul kata Habib Hamid tadi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Sebab tu anaknya Habib Ali bin Muhammad Salafi jadi ulama besar. Luar biasa. Buka pondok di Hadramaut, di Sewun. Muridnya pun luar biasa. Karena ayahnya sentiasa memerhati anaknya. Jadi dalam lingkungan ni alhamdulillah, dengan berkat Habib-Habib datang ke sini, ulama datang, doakan mudah-mudahan wilayah Al-Jendrami ini sentiasa dapat perlindungan daripada Allah. Saya dulu ingat masa Habib tahun berapa datang sini. Habib kata, sehabis setan pun takut mau masuk Jenderam. Habib, setan pun takut. Yang saya takut ni bukan setan masuk, tuan-tuan bawa setan. Setan memang takut masuk, tapi kalau ada orang bawa dia, ini yang rosak ni kan. Ya, Habib. Dulu Mekah mana ada Dajjal boleh masuk, Habib. Tapi barang Dajjal orang bawa masuk. Tuan-tuan. Ini pun begitu juga, tuan-tuan. Jadi kita berhati-hati. Alhamdulillah dengan berkat aurat-aurat kita, syaitan tidak boleh masuk. Tetapi kalau kita tidak menjaga akhlak kita, melalui kita syaitan masuk. Itu mudah-mudahan. Okey,
masalah setan tadi, setan. Ini bapaknya setan, yang apa namanya, jagoannya setan ini ya. Dia tanya sama budaknya. Budak ini mau keluar. Mau kemana kau? Saya mau ganggu orang-orang yang ada di Jendrami sana. Jendrami? Nanti kau yang masuk Islam. Setannya bisa masuk Islam. Jangan balik. Bapakmu takut ke sana, apalagi kau. Balik. Ini. Karena apa? Di sini dilindungi dengan aurat-aurat, wirid, ada Roti Pak Latos, wirid Latif. Itu dilindungi tempat itu, dijaga. Setiap wirid itu ada hodam. Setiap wirid itu ada penjaga. Nah, apalagi yang kita baca dan sekitar lingkungan ini semua dijaga. Jangan tinggalkan wirid-wirid yang ada. Dan ini sore sebelum maghrib, apa namanya, Roti Pak Latos dibaca setiap hari. Baca itu. Dan saya kasih lagi, kalau kita keluar rumah, ini saya dapat ijazah dari orang tua kita. Keluar rumah ada segi empat ya. Bacakan ayat kursi 4 kali. Kalau kita lagi keluar, macam saya Hafid kemarin ke Jakarta, Jendrami ini supaya dijaga, ayat kursi ada apa, rumah kan ada 4 ya. Dari ujung sini baca Allahu la ilaha illallah. Niatkan mata dibayangkan saja. Bayangkan saja ke sini, ke depan. Nah, sampai surat wala ya'udu hibduhuma baca 7 kali. Wala ya'udu hibduhuma, wala ya'udu hibduhuma baca 7 kali. Wahwal aliyul azim. Berhenti sekarang dari sini ke sini. Dari depan ke belakang. Macam itu juga ayat kursi wala ya'udu hibduhuma baca 7 kali. Lepas itu dari sini ke sini. Terus ditutup dengan ini. Ini dijaga oleh malaikat. Insya Allah aman, tidak ada setan yang mengganggu, tidak ada maling, pencuri tidak berani. Ini saya kasih ijazah, dibaca boleh. Terima kabul ijazah, amin. Mudah-mudahan alhamdulillah dengan berkat Habib pada malam ini banyak aurat-aurat ya, yang kita dapat, dan kita yakinlah tuan-tuan dengan sebab bibasabi aurat-aurat ini Allah pelihara kita dari syaitan rajim. Itu yakin saya tuan-tuan. Tadi pun saya baca kitab Syabul Sama Al-Prambangi, salah satu fadilah zikir ya, Allah pelihara kita daripada gangguan syaitan. Amin. Alhamdulillah.